Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, kembali lagi kita belajar PKN. Adapun indikator PPM kita hari ini adalah Anda mampu menguraikan dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum, terhadap peraturan perundang-undangan. Artinya adalah perbuatan-perbuatan yang bentuknya adalah berupa pelanggaran hukum, pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang dibuat. Hampir setiap hari kita mendengar di berbagai media, apakah media massa, media elektronik, dan sebagainya, begitu banyaknya terjadi pelanggaran hukum. Apakah itu dalam bentuk pelanggaran terhadap undang-undang, pelanggaran terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah terkecil dalam sebuah negara. Ada beberapa contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Kemudian yang skopnya agak besar, sekolah, masyarakat, sampai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu perbuatan yang melanggar hukum yang dimulai dari awal-awal adalah dalam bentuk pelanggaran dalam lingkungan keluarga. Ada beberapa bentuk pelanggaran hukum dalam lingkungan keluarga atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang dibuat. Pertama, contohnya adalah mengabaikan perintah orang tua. Ingat, mengabaikan perintah orang tua. Anda disuruh belajar, Anda main game online misalnya. Orang tua menganggap Anda sedang asik cari tugas dan mati-matian belajar sampai tengah malam. Ternyata Anda main Mobile Legends misalnya. Atau Anda asik bercakap-cakap yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran Anda. Atau orang tua Anda menitipkan sesuatu untuk masa depan Anda. Anda harus disiplin, Anda harus giat. Ternyata Anda belajar tidak serius, maka Anda dianggap mengabaikan perintah orang tua. Jadi itu. Contoh yang kedua adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan dalam kehidupan keluarga. Contohnya adalah ini sering nih, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Atau kalau Anda kan punya adik ini, mengganggu adik yang sedang belajar. Adik sedang asik belajar, sedang konsentrasi, diganggu, diambil HP-nya, dijailin. Ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian yang ketiga, beribadah tidak tepat waktu. Beribadah tidak tepat waktu. Sholat subuh jam 7. Sholat asar jam 6. Sholat maghrib jam 7 misalnya. Sholat isya jam 2 malam. Atau tidak sholat sama sekali. Ini adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, ya, atau bertentangan dengan aturan. Di Anda selama kegiatan kita daring, usahakan betul Anda betul-betul beribadah tepat waktu. Jadi hidup kita ini sementara Anda, yang abadi itu adalah di akhirat. Jadi belajar yes, ibadah yes juga. Kemudian yang keempat, menonton tayangan
atau video yang tidak seharusnya boleh ditonton seusia Anda. Nah, ini apalagi sekarang marak-marak film Korea tuh, yang banyak adegan-adegan yang tidak sesuai dengan karakter generasi muda kita. Atau Anda masuk ke situs-situs terlarang, atau Anda lihat video-video sadis misalnya. Nah, itu nggak boleh Anda ya. Kemudian nonton TV atau membuka YouTube atau dan lain sebagainya sampai larut malam. Sudah waktu istirahat tapi tidak juga istirahat. Kemudian yang keenam, bangun kesiangan. Jadi kalau hari Senin kita tutorial jam 7, Anda bangun jam setengah 8. Orang sudah selesai, Anda baru bergabung. Ini banyak nih. Di PKN banyak nih. Jadi kalau ada Anda yang bergabung terus Bapak tolak, berarti Anda terlambat itu. Kita masuk jam 8 misalnya. Anda jam 8.20 baru masuk, dapat terima lagi Anda. Ya. Nah, itu risiko Anda tuh. Jadi bangun kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Karena Anda habiskan waktu Anda untuk yang di atas tadi, nggak ibadah, nonton TV, nonton YouTube, main game, main Instagram. Apalagi Anda nih ada Instagram yang rasanya tidak sesuai dengan karakter bangsa. Kemudian main TikTok gitu. TikTok Anda. Aduh. Nah, ini Anda ya. Kemudian dalam lingkungan sekolah, misalnya main contek ketika ulangan atau dengan cara-cara lain itu. Misalkan Anda ada ujian, terus Anda diskusikan di grup sebelah. Di grup sebelah Anda diskusikan apa isinya. Terus Anda diskusikan juga salah kita di mana, salah orang di mana. Nah, sehingga tidak sama-sama salahnya. Kamu salahkan 2, salahkan 3. Ini tidak di lingkungan sekolah, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Di mencontek ketika ulangan atau ujian atau apapun itu, mencontek. Termasuk juga ketika Anda ujian, Anda lihat Google, lihat sumber referensi lain yang tidak diperbolehkan seharusnya ketika ujian. Nah, ini mari kita berubah kalau ada Anda yang melakukan itu. Mudah-mudahan dosa kita yang lampau itu sudah dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang ke sekolah terlambat. Nah, kalau hari ini kita daring, terlambat masuk kegiatan pembelajaran. Nah, yang tadi itu Anda. Orang masuk jam 7, kita masuk jam 7.20. Nah, atau sok-sokin juga tuh. Tak bergabung, tak malu tuh. Kalau Pak malu terlambat tuh Anda. Sekali malu, 2 kali malu, 3 kali ya entah di mana muka taruhnya tuh. Tapi kalau ada juga yang tidak malu terlambat tuh hal biasa bagi dia, segera bertobat. Apalagi bolos mengikuti pelajaran. Nah, tanpa keterangan tidak masuk. Tidak masuk. Tidak masuk. Dan cari-cari alasan. Bilang sama teman-teman, tolong izinkan saya ya. Karena paket saya habis. Paket habis. Ditelepon oleh guru. Nomornya masuk di WA, masuk. Nah, ini paket apa yang habis ini? Nah, kita juga bertanya, paket apa yang habis? Ada juga, teman tolong izinkan saya ya mata pelajaran ini karena jaringan saya lagi tidak bagus. Tidak bisa apa-apa, jaringan hilang, listrik mati. Ditelepon oleh guru. Masuk. Nah, berarti jaringan yang mana itu? Nah, jangan-jangan jaringan saraf ini ya. Jadi jelas Anda. Kalau jaringan saraf Anda masalah, bilang, Bapak, Ibu, saya tidak bisa hadir sekarang karena jaringan saraf otak saya bermasalah hari ini. Ya, jelas. Nah, jadi jangan salahkan jaringannya terus Anda ya. Yang keempat, tidak memperhatikan penjelasan guru. Nah, ini tidak memperhatikan penjelasan informasi. Jadi Anda tidak informatif. Informasi guru tidak Anda dengar. Dalam artian kegiatan literasi Anda lemah. Orang bilang A, sampaikannya B. Dibilang pembelajaran kita hari ini menggunakan ini, dia sibuk yang lain. Tuh.
Jadi literasi lemah. Kemudian berpakaian tidak rapi. Tidak rapi. Ketentuan sekolah sudah mengatur tentang pakaian, tapi anak tidak pakaian sesuai dengan itu. Nah, itu juga bagian dari perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan atau peraturan perundangan. Oke, yang ketiga, perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan dalam lingkungan masyarakat. Nah, jadi kalau ada misalkan di kampung Anda kewajiban bersama, misalnya ada ronda atau gotong royong, Anda tidak hadir, tidak datang dengan alasan yang tidak bisa terima, maka itu sudah masuk dengan tidak sesuai dengan aturan. Atau tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan tidak jelas. Orang sekarang lagi musyawarah buat jalan misalnya, sudah diinformasikan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saudara-saudara, bahwa besok kita membangun atau membersihkan selokan karena sudah sering banjir di kampung kita, tapi anak tidak datang dan milih tidur dan main HP itu, main Android. Nah, besok kalaupun datang situ Anda selfie aja, nah, buat tagnya tuh. Hari ini kita gotong royong guys, padahal tidak ada kerja yang dia lakukan. Main hakim sendiri, nah, ini jarang sama kita ya. Misalnya kalau ada perbuatan kejahatan yang terjadi di masyarakat, nah, dia main hakim sendiri, dia keroyok rame-rame, hebatnya rame-rame. Nah, itu kemarin ada di Bukit Tinggi itu pecinta motor gede, Mugi. Nah, jalan tuh kayak punya dia aja. Kemudian dia adu mulut dengan anggota TNI. Ah, dia keroyok anggota TNI, rame-rame. Akhirnya berurusan dengan polisi. Tidak sesuai dengan aturan. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Mengkonsumsi obat-obat terlarang. Mengkonsumsi obat-obat terlarang yang tidak ada rekomendasi dari dokter. Melakukan tindakan diskriminasi terhadap orang lain, apakah berdasarkan suku, agama, ras, golongan dan sebagainya. Perbuatan diskriminasi, membeda-bedakan. Nah, kalau orang ini dapat ini, kalau ini beda nih, itu diskriminasi namanya. Kemudian melakukan perjudian. Nah, perjudian. Kalau sekarang sudah levelnya sudah naik ya, sudah judi online. Kalau Anda sudah pernah melakukan itu, bertobat dan berhenti. Nah, jadi mempertaruhkan sesuatu. Kalau di kampung, kalau secara klasik itu misalnya adu ayam, main domino, kartu remi, QQ dan sebagainya. Jadi jangan pernah Anda lakukan itu. Kemudian yang ketujuh itu membuang sampah sembarangan. Jadi kalau membuang sampah sembarangan, itulah bagian yang tidak sesuai dengan aturan. Dibuanglah sampah pada tempatnya. Bumi hijau, bumi damai. Dengan membuang sampah pada tempatnya. Kalau enggak, nah, tunggulah. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Jadi efeknya tentu tidak langsung dirasakan oleh orang lain, dirasakan oleh anak cucu Anda nanti perbuatan Anda hari ini. Kemudian yang keempat, perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan di lingkungan berbangsa dan bernegara. Misalnya ini, umur sudah 17 tapi tidak memiliki KTP, nah, atau tidak memiliki dokumen kelahiran, dan aturan itu sudah harus ada, maka tidak sesuai dengan aturan. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini banyak Pak lihat ini. Anda pergi ke mana-mana jauh-jauh tidak pakai helm. Tidak mematuhi keselamatan berlalu lintas. Kemudian melakukan tindak pidana, apakah pencurian, perampokan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain, minuman keras, dan lain sebagainya.
Ya, itu jelas ya, itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara. Teror ya, berusaha mengancam, menghalangi terhadap alat kelengkapan negara, apakah kepolisian, TNI dan sebagainya. Kemudian tidak berpartisipasi dalam pemilu. Jadi Anda yang sudah memiliki hak untuk melakukan pemilihan umum atau hak politik, umur sudah 17 tahun, Anda melakukan golput, maka itu tidak sesuai dengan ketentuan aturannya. Jadi gunakan hak suara Anda ya. Apalagi sebentar lagi kita pemilihan bupati kabupaten PSSI Selatan. Kemudian merusak fasilitas negara dengan sengaja ya. Kemarin ada undang-undang Omnibus Law membawa reaksi yang banyak terhadap rakyat, demonstrasi besar-besaran. Kemudian yang dilakukan oleh generasi muda. Dan sayang sekali aksi demo tersebut merusak fasilitas negara. Kemarin viral ada sekelompok pendemo yang membakar halte di Jakarta. Dia bakar halte itu. Nah, itu kan fasilitas negara. Fasilitas negara untuk siapa? Untuk rakyat. Jadi kalau haltenya dibakar, yang rugi siapa? Rakyat. Jadi demonstrasi itu adalah bentuk demokrasi yang sah. Bentuk penyaluran kehendak rakyat secara sah atau legal. Tapi ada aturan yang mengatur. Jadi bahkan demo kita itu akan dikawal oleh polisi itu. Tetapi kalau seandainya dalam menyuarakan aspirasi itu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka hukum akan bertindak di situ. Ya kalau mau demonstrasi silakan demonstrasi, tetapi melalui mekanisme yang ditetapkan. Artinya dalam undang-undang mengatur tentang kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, jelas dikatakan di situ bahwa demonstrasi itu harus pertama mendapatkan izin, yang kedua melampirkan siapa penanggung jawabnya, berapa anggotanya, kapan harinya, tempatnya di mana, dan kapan selesai. Seperti itu. Jadi tidak anarkis. Jadi kalau anarkis merusak fasilitas negara, yang rugi siapa? Ya kita. Negara itu siapa sebetulnya? Negara itu cuma orang-orang yang menggerakkan negara ini dan dinikmati oleh kita bersama. Anda tidak puas dengan negara, terus Anda bakar jalan, Anda blokir listrik, Anda hadang truk Pertamina, terus Anda bakar. Siapa yang rugi? Masyarakat itu tidak menikmati itu. Jadi mudah-mudahan kita orang-orang yang selalu taat pada aturan. Demikian saja Anda pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan penguatan yang singkat ini bermanfaat untuk Ananda. Kita berdoa semoga Ananda dapat mencapai impian besar itu di kemudian hari. Dan Ananda selalu taat pada orang tua, taat pada Allah. Kalau Anda sudah taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada orang tua, taat pada aturan, maka rasanya kesuksesan itu sudah milik Anda. Mudah-mudahan Anda, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Anda.